Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim, dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Dr. Andes Haji Agustin SEMM yang telah merekomendasikan saya alhamdulillah selama 4 tahun terakhir ini bertungkus lumus, bersusah payah bagaimana mendirikan rumah-rumah tahfiz Al-Quran khusus buat yatim dan duafa. Alhamdulillah ya, latar belakang saya memang sempat belajar di Pakistan tentang hafiz Al-Quran dan juga daurah tafsirnya, kemudian mendapatkan inspirasi ya di berbagai macam negara, kemudian dipraktekkan ke negeri yang kita cintai yaitu Republik Indonesia. Khususnya di Pekanbaru, alhamdulillah kami buat program 1000 rumah tahfiz. Alhamdulillah satu demi satu selama 4 tahun, 5 tahun ini kita berjuang mempersiapkan, mengakomodir, kemudian mengawal bagaimana anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan tuntas. Beda dengan program yang lain, memang program ini memanfaatkan fasilitas yang ada. Seperti apa? Yang pertama, kita menggunakan rumah-rumah kosong, menggunakan ruko-ruko kosong yang tidak dikelola oleh penghuninya ya. Banyak rumah kosong, banyak ruko kosong, dijual tidak laku, dibeli tidak ada yang beli. Nah, saya menginisiatif diri jumpa dengan pemilik rumahnya, pemilik rukonya, dan menyampaikan bahwasannya salah satu nasihat daripada Umar bin Khattab, ketika suatu lahan 2-3 tahun menganggur, maka segera diproduktifkan. Maka berdasarkan hal itulah saya jumpa dengan pemilik rumah, dengan jumpa pemilik rukonya, supaya daripada lahan tersebut kosong, rumah kosong, ruko kosong, alangkah baiknya digunakan untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ya, hambatan, tantangan, rintangan tidak menyurutkan langkah saya untuk terus semangat membangun rumah tahfiz Al-Quran. Yang pertama alhamdulillah di Komplek Beringin Indah di Pekanbaru, memang awalnya kita sewa satu rumah dengan biaya dari pribadi dan juga bantuan dari kawan-kawan pengusaha. Kemudian mulai dengan sendiri mengajari anak-anak yatim duafa menghafal Al-Quran. Kemudian semakin berkembang. Alhamdulillah kita delegasikan kepada ustadz-ustadz yang muda. Tak terasa 2-3 tahun kemudian muncullah para hafiz Al-Quran, selesai hafalan 30 juz. Alhamdulillah bil alamin. Nah, memang ada keunikan dari program yang kami buat ini. Yang pertama memang memanfaatkan lahan kosong ya. Ketika ini terjadi, alhamdulillah kita buat tablik akbar, kita buat dakwah, kita buat ceramah, kita buat kuliah subuh yang isinya adalah bagaimana fadilah menghafal Al-Quran, fadilah menyertai orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, termasuk menyiapkan segala macam keperluannya. Alhamdulillah, alhamdulillah banyak masyarakat yang tergerak hatinya menyiapkan rumah-rumah berikutnya. Alkisah tersebutlah seorang pengusaha yang dia sudah berkecukupan, kemudian niat untuk membuat rumah tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah dapat rumah kedua, disiapkan rumahnya, dibersihkan, rumah kosong yang 2 tahun lebih dikontrakan, tidak ada yang kontrak, dijual tidak ada yang beli. Nah, daripada rumahnya kosong, sebagaimana kita ketahui rumah kosong diisi oleh makhluk-makhluk halus, daripada rumahnya mubazir dan kosong, lebih baik kita isi para penghafal Al-Quran. Dari sisi masyarakat, subhanallah, yang pertama masyarakat tadi senang karena ada seorang hafiz Al-Quran yang dia menjadi imam di musola atau di masjid warga sekitar ya, karena memang cukup langka sekali mencari penghafal Al-Quran apalagi sampai 30 juz yang bersedia menjadi imam masjid. Masya Allah, masjidnya ada, musolanya ada, tetapi bagaimana untuk kafalah setiap bulannya. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan pengusaha sehingga ustadz tersebut, hafiz Quran tersebut bisa langsung menjadi imam, ya kan? Tidak minta dana kepada masyarakat.
Dari sisi masyarakat, dia bersyukur ya, ada imam pemuda yang dihafiz Al-Quran, membacakan minimal maghrib, isya dan subuh, ayat-ayat Al-Qurannya dengan tajwid dan tartil. Yang kedua, buat warga sekitar. Buat warga sekitar yang yatim duafa, gratis menghafal Al-Quran, termasuk anak-anak sekitar komplek pun, nah, dia bisa ikut serta menghafal Al-Quran. Karena gurunya sudah ada, rumahnya pun sudah siap. Memang simpel sekali, satu rumah, satu ustadz, 10 santri. Satu pengusaha dan satu orang yang menemani khidmat kepada ustadz ataupun santri yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah 2-3 tahun kemudian wisuda, beberapa anak hafiz 30 juz Al-Quran, berkembang kembali menjadi 3 rumah. Alhamdulillah ya. Akhirnya yang tadinya kita kontrak mesti bayar per tahun, kemudian dapat rumah tinggal pakai, alhamdulillah. Nah sekarang ini bersyukur kepada Allah ya, betapa banyak para pengusaha yang ternyata punya rumah 2, 3, 4, 5, 6, 10 pintu, 10 rumah. Ini luar biasa ya. Nah ketemu dengan kami, kemudian kita sharekan lewat YouTube atas saran dari teman-teman juga. Ada orang yang menawarkan rumah kosongnya. Kita survei, kita komunikasi, kemudian diberikan semangat kepada warga masyarakat untuk ikut membantu. Alhamdulillah dapat 2 ruko ya, 2 ruko di daerah Rumbai. Itu pun subhanallah 2-3 tahun kosong, nah, kita isi dengan program ya. Saya ulangi, kami memanfaatkan lahan kosong, rumah kosong, ruko kosong, tidak membangun yang baru. Membangun yang baru perlu dana banyak lagi. Membangun yang baru perlu arsitek, perlu desain, perlu waktu lama lagi. Ini hanya memanfaatkan lahan kosong. Memanfaatkan rumah kosong, memanfaatkan ruko kosong, 2-3 tahun tidak dipakai mubazir, kita isi dengan program penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dapatlah rumah yang ketiga, dapatlah 2 ruko. Kemudian berkembang lagi, terus kita dakwah, alhamdulillah dapat lagi rumah kos-kosan, yang kos-kosan putri sebagaimana kita ketahui mungkin seperti apa keadaannya. Akhirnya yang pemilik kosnya tidak mau lagi melanjutkan bisnis kos-kosannya, diisi dengan penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ada beberapa tempat lagi, kemudian semakin berkembang di berbagai macam daerah. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya hanya berusaha saja, semua tidak terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Kemudian semakin berkembang, doakan supaya terus tercapai targetnya menjadi 1000 rumah tahfiz Al-Quran, yang insya Allah dengan bantuan dari doa, kedorongan Bapak Dr. Andes Haji Agustin SEMM, insya Allah semakin tersebar hidayah, semakin banyak anak-anak yang mau menghafal Al-Quran, semakin banyak para pengusaha yang dia mau mewakafkan, dia mau memberikan atau memberikan hak guna pakai, atau 3 tahun minimal silakan pakai lahan kosongnya untuk para penghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Bermanfaat buat yang punya lahan karena mendapatkan amal soleh setiap huruf yang dia baca. Bermanfaat buat warga sekitar karena syukur mendapat imam yang hafiz Al-Quran. Kemudian imam maghrib, isya, subuh dengan suara yang bagus, dengan bacaan yang benar. Bermanfaat pula buat warga anak SD, SMP, anak kuliahan yang ikut mau menghafal Al-Quran. Bermanfaat juga buat ustadz-ustadz muda yang baru lulusan pesantren, kemudian dia mau mengajar. Dan bermanfaat juga sebetulnya untuk buat para pengusahanya, yang mana hartanya selamat ya, daripada yang sia-sia menjadi digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zahaza fi sabilillah faghraza. Barang siapa yang membantu agama Allah, barang siapa membantu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, sungguh dia pun sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Kurang lebih 10 menit, semoga menginspirasi, semoga memotivasi. Tak lain dan tak bukan adalah supaya semakin tersebar lagi hidayah daripada Allah, semakin tersebar lagi anak-anak yang mau menghafal Al-Quran. Dan bagi kita yang tidak hafal Al-Quran, boleh jadi ilmu kita, harta kita, ruko rumah kosong kita bisa menjadi wasilah bagi anak-anak yang mau menghafal Al-Quran.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.